Rabbil Alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Ini Masya Allah luar biasa, masih di tema kita pagi hari ini. Makin romantis di bulan Ramadan dengan bintang tamu kita ada Mas Kiwil dan juga ada Mbak Megi. Iya, apa Ibu? Mau nanya apaan? Loh, zaman sekarang tuh mau nanya ke Pak Ustadz Maulana. Oh kenapa? Zaman sekarang tuh kayaknya pasangan yang kurang romantis tuh kayaknya kurang dah. Kurang gimana? Kalau udah kurang romantis kurang. Iya. Kurang akrab gitu loh, gimana? Banyak orang yang pasangannya kurang romantis. Maksudnya? Pengennya tuh romantis lagi seperti pengantin baru gitu loh. Iya, bisa aja pengantin lama. Iya. Ya gitu aja, Mak. Ibu namanya siapa sih? Ibu Sri Agustina. Dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu Sri. Ini Masya Allah, langsung aja nih kita minta guru kita deh. Saya kaget, saya Apaan mau nanya. Untung mau nanya, saya pikir mau sahur. Enggak, udah lewat. Kelar. Coba, Ibu masih punya suami Alhamdulillah? Alhamdulillah masih. Nah ini pengen tahu nih bagaimana zaman sekarang ini kan banyak yang sibuk ya. Urusan masing-masing nih. Ngurusin waktunya sendiri-sendiri sampai jarang ada waktu buat keluarga. Terus bagaimana caranya membangkitkan keromantisan pasangan. Seperti saat ini nih pas lagi di waktu Ramadan. Kita tanya sama orang yang sibuk nih. Ini Masya Allah nih dulu nih sibuk banget. Tapi tetap romantis. Cici. Ustadz Maulana tolong dijelaskan, tepuk tangan Ustadz Maulana, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Kayaknya saya mengenang keromantisan saya sama istri saya. Iya. Gimana? Alhamdulillah saya terus terang kalau tidur pasti berpegangan tangan. Mau tidur mau nyebrang. Mau tidur pegangan mau nyebrang aja. Enggak, kalau tidur pasti berpegangan. Oh, iya. Enggak usah disebutkan ya kalau saya mandi berdua. Itu nyebut Ustadz. Pegangan juga. Enggak, kalau mandi berdua pegangan, pegang gayungnya gimana? Jemaah. Membina, membangkitkan keromantisan itu penting. Karena bagaikan pohon atau bunga yang harus disiram. Yang harus disiram. Makanya ada cara membangkitkan keromantisan dalam bentuk sikap. Pembiasaan. Dan mendidik. Jadi ada 3. Apalagi yang namanya laki-laki, mohon maaf, tugas laki-laki bukan hanya menafkahi, bukan hanya melindungi, tapi mendidik. Mendidik. Makanya kami tidak pernah bertengkar, bukan berarti tidak pernah ketidakcocokan. Begini, kalau ada yang tidak disuka, kita sama-sama diam. Oh berarti kita tahu lagi marah nih, karena diam. Dan tidak ada yang pernah tahu kalau kita pernah bertengkar, memang tidak pernah. Cuma kalau ada yang tidak seret, pasti diam salah satunya. Makanya sikap yang kita lakukan supaya membangkitkan keromantisan, perlakukanlah kebaik pada pasanganmu, berlaku baiklah pada pasanganmu, sekalipun engkau marahan, berlaku baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dan kepada wanita, mohon izin ibu, taatlah kepada suami. Taat sama suami. Wahai suami. Wahai suami. Maka engkau bersabarlah terhadap istrimu. Sabar. Bagaimanapun ngocehnya istri, kita diam aja. Dengerin dulu. Kadang-kadang kala wanita itu bukan mencari solusi, cuma mau didengar. Sendal saya hilang, kata suaminya. Iya nanti kita beli. Bukan itu maksud saya. Ya Allah, apa sih? Iya, pokoknya dia mau ngoceh aja gitu. Mohon izin kepada semuanya. Ada bentuk pembiasaan. Ingat, kita tidak akan mungkin cukup. Tapi merasa cukup itu harus. Karena yang cukup punya Allah. Tapi kita ini merasa cukup. Jangan merasa saya sudah cukup. Tidak boleh begitu. Kita harus ada perasaan. Maka saling menghormatilah. Sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Adinda anak kita Ustaz Abdul Kafi. Saling menghargai, memposisikan posisi diri kita. Jangan kayak gimana ya. Sosok istri jangan kayak berbicara di depan anaknya. Di hadapan suami. Dari mana sih? Ya Allah ini security ya. Tidak boleh begitu.
dan berusahalah untuk menyenangkan pasangan. Naning, ning, neng, gendong. Siapa yang mau gendong? Gendong. Jangan tarik baju saya, jangan tarik. Siapa yang tarik kesangkut? Jamaah. Jangan mencari solusi sendiri. Carilah solusi bersama. Saya ingat ketika rusak gagang pintu, saya cuma ganti dengan tali. Aku merasa bangga. Suamiku pintar banget, padahal itu cuma tali doang. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ganti. Dan ada bentuk pembinaan. Panggillah pasanganmu dengan panggilan yang paling dia suka. Contoh. ini suaminya yang duluan udah begini-begini duluan, istrinya ntar gimana dong? Iya. Coba. Ketahuan. Kalau suami istri lagi marah, ketahuan. Kenapa? Nama kita dipanjangin. Oh iya Allah. Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tapi kalau dia sayang, Abah, ibu-ibu mau disayang sama suami? Saya kasih tips singkat aja. Apa tuh? Panjangkan rambutmu. Oh. Jadi kalau panjang rambut, sayang. Tapi kalau pendek rambutnya, sayang. Jangan gitu juga. Tuh buat ibu yang nanya jelas ibu ya. Pak Ustadz mau nanya nih. Apa lagi nih? Ini dari hati nih. Apa Pantalong tuh? Nih. Ini kan bulan Ramadan nih. Banyak nilai romantis, ya keharmonisan itu berkurang di bulan Ramadan. Nih sekarang bagaimana nih? Kira-kira ini pertanyaan, mohon maaf ya. Kalau ngomongin romantis kan ini udah gak layak. udah gak layak. Kan udah pernah punya ilmunya. Iya maksudnya udah Paling hilang. nggak kan ilmunya bisa diambil. Udah hilang aja. Masalahnya romantisnya kepada siapa kan Oh nggak iya jelas. benar. Sama Sekarang. Habib. Habib mau nanya berarti. nih, ada nggak sih kira-kira doa khusus untuk mempertahankan keromantisan dalam rumah tangga? Masya Allah. Doa. Ini penting. Doa untuk mempertahankan keromantisan. Itu. Maaf yang udah nggak layak. Udah duduk katanya. Udah nggak bisa doa lagi. Bisa. Enak aja nih Gili. Duduk dulu Ustadz Maulana. Kita dengerin sekarang nih ya. Doa agar diberikan keromantisan dalam rumah tangga bersama guru kita nih. Habib Muhammad bin Syahab. Silakan Bib. Masya Allah. Teringat apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Bahkan Nabi mengatakan akmalul iman Bang Kiwil. Akmalul iman orang yang termasuk sempurna, maksudnya bagus bukan sempurna, artinya akmalul iman. Orang yang termasuk imannya bagus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Orang yang Nabi katakan ahsanuhum khulugan, yang baik dia punya akhlak kepada siapa? Wa altafuhum bi ahli. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan orang yang bagus imannya dan bisa dikategorikan sempurna keimanan seseorang tersebut, pertama dia punya akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus ini kepada siapa saja? Kepada orang rumah kita dan kepada orang yang di luar daripada rumah kita. Maksudnya yang mahram, yang di luar rumah terbaik-baik semua sama yang luar rumah. Iya, repot juga tuh Bang Gewil. Artinya baik akhlak. Itu yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, apa orang yang bagus imannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa altafuhum bi ahli. Mereka yang lemah lembut di dalam rumah tangganya. Jadi bagaimana kalau dikatakan mempertahankan keharmonisan rumah tangga khususnya di bulan Ramadan, ya udah sekali-sekali orang bilang yaitu menyiapkan buka puasa bersama dan sahur bersama. Bang Kiwil begitu enggak? Belum. Bukanya di mana, sahurnya di mana coba? Kalau dulu, kalau sekarang kan sibuk di lokasi, Yeah. jadi makan sahur di situ. Gitu. Yeah. Kalau dulu, jadi buka puasa Di mana? di rumah Rohimah, Oh, istri buka pertama. puasa. Iya. Nah sahurnya pulang ke rumah Megi. Jadi kalau udah malam pulang. Nah besoknya gantian, bukanya di rumah Megi, sahurnya di rumah Rohimah. Terus yang di tempat lokasi syuting siapa? Jangan cari perkara lagi. Iya. Nah ini nasihat yang bagus, artinya ulama mengajarkan kita pertama
Ini ada di dalam ini diajarkan, ayo kita buka bersama atau sahur bersama. Ini kadang-kadang Ibu, kadang-kadang kalau kita lagi datang bulan sudah suaminya di mana, istri di mana. Nyiapin sahur aja udah istrinya tidur. Karena pikir apa, sekarang kan libur, besok nggak puasa, udah tidur. Nah tidak diajarkan seperti itu dan tidak dianjurkan seperti itu. Jadi sahur bersama atau buka bersama. Dan yang kedua diajarkan oleh ulama kita, ayo taraweh bersama. Jadi ibadah, diajak ibadah bersama agar menambahkan bahkan memang sangat sangat mujarab orang sholat berjamaah dengan istri itu sangat menambahkan keharmonisan. Sholat berjamaah bersama istri kita juga bukan hanya sholat berjamaah bersama istri kita, juga kita membaca Hizbul Quran. Kan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ajak keluarga kita, istri kita baca Al-Quran bersama. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Diriwayat dan menambahkan keharmonisan kepada istri kita, panggil nama istri kita yang bagus. Dalam satu riwayat di dalam kitab Bukhari Muslim itu Nabi panggil Sayyidatuna Aisyah itu ada dua. Ada ya Humaira, ada ya Aish. Aisyah itu ya Aish yukri'uki alaik. Ya Jibril yukri'uki alaikis salam. Yukri'u alaikis salam. Itu pernah Sayyidina Jibril kirim salam kepada Sayyidatuna Aisyah. Nabi panggilnya apa? Ya Aish. Artinya Aish dalam bahasa Arab itu panggilan sayang kepada seorang istri. Ini mentang-mentang istrinya hitam, tem sini. Wah. Ya. Istri saya juga begitu Habib manggilnya. Saking sayangnya. Nyong sini nyong. Artinya melakukan ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala ali. Ajak jamaah kita untuk cinta kepada ajak istri kita, keluarga kita untuk mencintai keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya doa, jelas doanya banyak. Salah satunya kalau orang baca ayat ini setiap habis sholat ada jaminan rumah tangganya mendapatkan rumah tangga yang keharmonisan. Ayatnya sering kita baca, surah Al-Insyirah. Makanya ulama kita kalau babi sholat itu baca Rabbi shrahli sadri al-uqdatam min lisani dan surahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra. Ini kalau kita lazimkan baca surah ini melembutkan kita punya hati dan salah satu efek sampingnya kata ulama bisa menambahkan keharmonisan rumah tangga kita. Jadi lazimkan ibu-ibu baca surah ini semuanya. Masya Allah. Jadi simple ya. Doanya itu sebenarnya sering banget kita bacain pada saat kita lagi sholat nih Beb ya. Alam Nasrah tadi nih itu buat Gibril tadi yang nanya. Ini Masya Allah luar biasa nih ilmu juga buat yang lainnya. Makanya ulama mengatakan setiap ada masalah ruddu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Allah Al-Quran dan sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran semua ada. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau kasih kesempatan nih sama jamaah yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Mana dia orangnya nih? Coba nih kita lihat nih. Dan ini dia di sebelah sini. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu, enggak apa-apa. Ibu kayaknya bingung mau ngapain, Ibu mau duduk mau berdiri? Ya udah diri boleh, duduk boleh. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Al-Fahiro, Bogor. Bogor banyak majelis taklim, tepuk tangan dong dari Bogor. Sampai bingung nih majelis taklim yang mana yang hari ini nih katanya Ibu. Pertanyaannya Bu. Sebagai orang tua, walaupun kita sayang sama anak, tapi kita kan harus bersikap tegas.
itu untuk kebaikan anak-anak. Tapi di zaman yang modern ini, anak-anak kalau dikasih tahu suka ngambek, kadang-kadang baper. Kadang-kadang ada anak yang menjauh dari orang tuanya. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya gitu, nah kita dengar jawaban dari Ustadz Iya, ya Bu ya. iya. Ini jangan kasih uang jajan, Bu Iya. ntar juga pulang lagi katanya ya. Ustadz Maulana mau izin, silakan dijawab. Jangan dikasih tahu, kasih kuota. Itu si kuota. Ada dua yang harus kita menyikapi anak-anak dalam mendidik ini, mohon izin. Yang pertama, bedakan antara serius dan bermain, bercanda sama anak. Ada posisi orang tua harus bermain, bercanda sama anak. Dan ada posisi dia harus serius. Jadi serius dan bercanda itu ada pemisahnya. Makanya dilarang orang tua berlomba bersama anak. Nggak boleh main game sama anak. Kalau kamu dikalah, hilang harga dirimu, wibawamu. Kayak bapak kalah. Kita main game sama anak pasti kalah lah. Betul. Ya. Main panco sama anak, kalah lah kau. Tapi kalau kita menang aman sih. Yang kedua, bisa dimulai? Bisa. Nah, yang kedua, jangan cepat tersinggung di hadapan anak. Makanya belajarlah sama guru TK. Guru TK itu sabar banget bersama muridnya. Betul tidak? Oh ya Allah ya Karim, 40 murid dia bisa urus semua. Kita satu saja pusing. Saya curiga ibu-ibu masukin anak TK supaya menghindar dari persoalan. Jadi dari posisi mendidik anak ini harus ditekankan, apalagi anak-anak yang usianya 7 tahun ke bawah, 7 tahun pertengahan, dan 7 tahun ke atas lagi. Sebelumnya 7 tahun bagaikan raja dan ratu, 7 tahun yang ke tengah adalah bagaikan apa? Bagaikan tawanan. Lalu 7 tahun yang berikutnya adalah sebagai kawan. Jadi kalau Fadli, saya rasa anak-anaknya sudah jadi kawan semua. Sudah jadi kawan, satu masih jadi raja. Iya, anak saya masih raja semua. Iya ini Masya Tapi ada 2 tawanan, Apa tuh? Aira sama Nora. Oh iya Karena benar. usianya sudah 8 tahun dan 9 tahun. Ini Masya Allah. Jadi Habib Muhammad tadi mau ditambahkan, silakan Bib. Sedikit, cukup ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana ini Masya Allah. Iya, itu ibu jelas ibu ya, ini Masya Allah, ini bagus banget. Jadi sama anak juga ada waktu-waktunya Bu, ya Bu ya. Habib ada mau ditambahin masih Bib? Tadi sudah dari Ustadz Maulana, Masya Allah sudah sempurna. Hanya sedikit saja pengajaran akhlak itu kalau dikatakan bagaimana mendidik akhlak min sigharihi. Kalau di dalam kitab Akhlak Lil Bani itu dari kecil sudah diajarkan tentang akhlak agar tumbuhnya menjadi bagus. Kalau akhlak itu dari besar susah untuk diajarkan kepada anak-anak, ditanamkan dari kecil. Masya Allah, Ibu jelas Ibu ya. Ibu makasih banyak pertanyaannya bagus banget nih, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, sekarang waktunya kita membacakan titipan salam daripada jamaah yang ada di rumah juga nih. Tapi sebelumnya saya mau coba tanya dulu nih, dari sebelah sini dulu di Ibu nih. Coba, Ibu maaf, Ibu namanya siapa? Ibu Haja Yayen. Ibu Haja Yayen, ada mau kirim salam gak buat keluarga? Siapa yang lagi Anak, nonton? kalau ini kan udah gak punya suami, almarhum. Almarhum. Oh, orang Toraja Toraja, juga, iya. orang Sulawesi. Sulawesi. Mungkin saudaranya Oh ibu iya, yang ada di anak-anak. Toraja, anak-anak silakan. Siapa Bu? Iya. Untuk anak-anakku selalu sehat ya. Jangan. Anaknya ibu di mana? Anakku ada di Cikarang 1, Ya. Radio Dalam 1, di Cijantung 1, 3. Ramadan ini sudah kumpul. Kumpul pertama. Yang di radio dalam gak dikeluarin Bu. Yang di radio dalam loh. Radio dalam keluarin Bu. Setrum ntar. Ibu ini nangis. Ibu kumpul terakhir hari pertama Ramadan. Puasa pertama. Sampai sekarang 10 hari Ramadan ini belum kumpul lagi. Rencana kumpul kapan lagi Bu? Mau lebaran. Mau lebaran. Ibu enggak usah nangis. Sedih. Ibu belum punya baju Sedih baru ya? kangen, karena dia kan baru ditinggal suaminya. Lama sih udah Oh, tahun. udah 9 tahun. Teman saya baru 100 berapa? 113. Masa saya dipasangkan sama ibu? Enggak, saya cuma ngasih tahu doang. Ibu makasih banyak. Ya Allah, mudah-mudahan nih salamnya sampai ke anaknya. Ini sudah ada lagi nih. Ada lagi nih, kita baca lagi Jadi nih. buat Coba. jamaah yang mau berkirim salam dengan orang tua, sanak saudara, sahabat serta teman-teman seperjuangan boleh komen langsung di Instagram Islam itu Itu indah. nggak usah dibaca yang atas yang kiri nih. Rosi Gayatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau titip salam buat ibu yang ada di Medan. Di Medan,
salam rindu dari anaknya yang ada di Jakarta dan semoga ibu cepat pulang ke Jakarta. Lah kok balik? Ini berarti ibunya lagi ke Medan. Oh ibunya Anaknya lagi di ke Jakarta Medan. nungguin. Karena kami sekeluarga rindu sudah lama tak jumpa. Kurang lebih 10 tahun tidak melihat sosok ibu. Dan saya terus ya Bu di sana aku tidak pernah lepas berdoa untuk Oh, Tepuk Masya tangan dulu Allah. dong. Jadi terima kasih banyak tim Islami Tindai yang luar biasa memberikan kepuasan bagi Bener. seseorang untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Iya. orang tuanya. Ada lagi nih dari Apa sini tuh? nih. Apa nih? Coba kita lihat nih. Hamdan_Andani. Assalamualaikum. Ingin titip salam untuk teman spesial saya yang sementara ini kami berpisah. N. Nur Halimah. Adik saya itu Alimah. Hah? Iya, insya Allah dalam jangka 4 tahun jikalau jodoh saya akan halalkan kamu katanya. Amin. Kelamaan Iya. 4 tahun. 4 tahun. Seminggu juga direbut orang. Jangan, ini kan lagi siap-siap. Ada lagi, loh. ada lagi Dari- nih. Assalamualaikum Ustadz. Dari Campers tuh. Kita dari @campersTV mau titip salam khususnya untuk rekan-rekan kameramen Trans TV. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selalu tetap semangat dan berkarya. Yeay. Ini teman-teman yang lagi nggak tugas nih atau mungkin habis tugas sahur. Iya. Istirahat langsung kirim salam buat teman-temannya. Ini Masya Allah Yang luar lagi bertugas. biasa. Karena alhamdulillah orang-orang di belakang layar gambar kita jadi bagus gara-gara Campers juga. Masya Allah nih ya. Ustadz nih kalau gitu kan kita akan lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita masih akan mendengarkan lagi kembali tausiah dari guru-guru kita. Pasti penasaran kan Iya. tentang apa kan? Stop. Apa tuh? Tuh. Ada saudara kita Yang dari mana? Garut. Yang mana? Itu Oh. lagi nonton. Oh iya. Oh iya benar. Mau kirim salam? Mau kirim salam buat Tomo. Tomo. Iya. Tomo lagi nonton. Assalamualaikum. Nih Masya Allah. Oke kita akan lanjutkan lagi tapi sebelumnya kita simak dulu nih. Ada penampilan lagi nih dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.